Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan terapi modalitas untuk bagian yang kedua. Kesempatan ini saya lebih membahas tentang terapi aktivitas kelompok untuk kompetensi perawat generalis. Nah, apa itu terapi kelompok? Terapi kelompok adalah terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama. Terapi yang dilakukan oleh kelompok secara bersama-sama dengan diskusi bersama-sama dipimpin oleh seorang terapis atau pemimpin yang diarahkan oleh seorang terapis. Dalam terapi aktivitas kelompok itu, aktivitasnya itu digunakan sebagai terapis, sedangkan kelompok itu digunakan sebagai target asuhan keperawatan kita. Jenis-jenis TAK, ada TAK sosialisasi, TAK stimulasi sensori, TAK realita, TAK stimulasi persepsi, TAK peningkatan harga diri, dan TAK penyaluran energi. Tujuannya ada dua, terapeutik dan rehabilitasi. Untuk terapeutik itu meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi secara konstruktif, meningkatkan keterampilan hubungan interpersonal dan sosial. Sedangkan rehabilitasi meningkatkan keterampilan ekspresi diri, sosial, empati, kemampuan pengetahuan pemecahan dalam masalah. Komponen TAK ada struktur, jumlah anggota, lamanya seksi, komunikasi, peran, kekuatan, norma, dan kekohesifan. Itu kalau menurut Stuart dan Lyra. Dengan struktur kelompok akan mendasari kegiatan kelompok yang mencakup batasan-batasan, komunikasi, proses membuat keputusan, otoritas, hubungan, memberikan stabilitas, dan membantu regulasi perilaku dan pola interaksi. Struktur kelompok ini akan menjaga stabilitas dan membantu pengaturan pola perilaku dan interaksi. Struktur dalam kelompok diatur dengan adanya pemimpin dan anggota. Arah komunikasi dipandu oleh seorang pemimpin dalam hal leader, sedangkan keputusannya akan dilakukan bersama. Jumlah anggota menurut Stuart dan Lyra itu sekitar 7-10 orang ya, karena terlalu besar akan kelompok terlalu besar akibatnya tidak semua anggota mendapat kesempatan mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pengalamannya. Jika terlalu kecil pun variasi informasi pun tidak terlalu dan interaksi pun kurang terjadi. Lamanya sesi. Nah, ini menurut Budi Anakan tahun 2005 sekitar 20-45 menit. Itu waktu rendah, sedangkan waktu batasan yang agak tinggi itu 60-120. Nah, tetapi nanti tolong dilihat kembali pada penelitian-penelitian yang akan sesuai dengan masalah-masalahnya. Misalnya pada lakukan TAK yang terkini, TAK sensori persepsi, waktunya efektifnya sesuai dengan penelitian yang terakhir apa. Karena kalau terlalu lama maka pasien akan bosan. Biasanya dilakukan terapi itu tergantung dari situasi dan kondisi dan kebutuhan. Apakah 2 kali per minggu, apakah sesinya tergantung pada tujuan, dan sekali atau 2 kali per minggu tergantung situasi dan kebutuhan. Biasanya dimulai dengan awal padanya adalah orientasi, fase kerja, dan fase Untuk komunikasi, tugas seorang pemimpin komunikasi terpenting adalah mengobservasi dan menganalisa pola komunikasi dalam kelompok. Pemimpin menggunakan umpan balik untuk memberikan kesadaran pada anggota kelompok terhadap dinamika yang terjadi. Peran pemimpin mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Ada 3 peran yang ditampilkan anggota kelompok dalam kerja kelompok adalah roles, peran serta aktif dalam proses kelompok dan fungsi kelompok, task roles atau fokus pada penyelesaian tugas, dan individual roles itu sentralnya pada diri dan distraksi pada kelompok. Kekuatan adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Anggota kelompok yang bervariasi diperlukan kajian siapa yang paling banyak mendengar dan siapa yang membuat keputusan dalam kelompok. Norma adalah standar perilaku yang ada dalam kelompok. Pemahaman tentang norma kelompok berguna untuk mengetahui pengaruh terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok.
Kesesuaian perilaku anggota kelompok dengan norma kelompok penting dalam menerima anggota. Kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hal ini mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap betah dalam kelompok. Apa yang membuat kelompok tertarik dan puas terhadap kelompok? Perlu diidentifikasi agar kehidupan kelompok dapat dipertahankan. Fungsi. Nah, dalam melakukan TAK ada beberapa fungsi yang diperankan. Misalnya, leader dan co-leader. Nah, leader dan co-leader ini bertugas menganalisa dan mengobservasi pola-pola komunikasi dalam kelompok, membantu anggota kelompok menyadari dinamisasi kelompok, menjadi seorang motivator, membantu kelompok untuk menetapkan tujuan dan membuat peraturan. Pemimpin dan anggota kelompok mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, memotivasi kesatuan kelompok dan membantu kelompok untuk bergerak secara dinamis. Fasilitator bertugas memberikan stimulus kepada anggota kelompok lain agar dapat mengikuti jalannya kegiatan dalam kelompok. Observer bertugas mencatat serta mengamati respon klien, jalannya aktivitas terapi, peserta yang aktif dan pasif dalam kelompok, serta yang drop out, yang tidak dapat mengikuti sampai selesai. Proses seleksi. Jadi dalam waktu sebelum melakukan TAK itu leader dan co-leader itu melakukan proses seleksi. Siapa klien mana yang bisa melakukan TAK sesuai dengan tujuan kita. TAK proses seleksi itu berdasarkan observasi perilaku sehari-hari klien yang dikelola oleh perawat, berdasarkan informasi dan diskusi mengenai perilaku klien sehari-hari, serta kemungkinan dilakukan terapi kelompok pada klien tersebut dengan perawat ruangan, dan melakukan kontak pada klien untuk mengikuti aktivitas kelompok yang akan dilakukan. Nah, setelah kita melakukan proses seleksi, kita juga harus punya aturan atau mempunyai suatu program antisipasi. Program antisipasi itu apa? Adalah suatu intervensi perawatan yang dilakukan dalam mengantisipasi keadaan yang bersifat darurat dan emergensi yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan terapi kelompok. Nah, ini saya sedikit review tentang TAK untuk masalah-masalah keperawatan. Misalnya masalah utamanya adalah sensori persepsi. Nah, itu ada 5 sesi. Ini seperti kemarin saya bahas di bagian perilaku kekerasan ada 5 sesi. Isolasi sosial ada. Untuk defisit perawatan diri itu ada 4 sesi. Tetapi di dalam sesi 1 itu untuk mandi itu ada keramas, ada mulut dan gigi, ada kuku dan kaki. Jadi tidak hanya mandi, tapi semua. Untuk harga diri rendah kronis ada 2 sesi. Sesi 1 identifikasi untuk harga diri rendah, hal yang positif pada dirinya, dan kedua melatih kemampuan hal yang positif pada dirinya. Strategi pelaksanaan tindakan. Nah, tadi saya sudah menyinggung bagian sebelumnya adalah waktu kita melakukan pelaksanaan itu kita mulai dengan fase pemanasan antara lain orientasi, lalu kita maju ke fase kerja dan fase terminasi. Jangan lupa pada fase orientasi itu ada salam terapeutik, ada evaluasi validasi, ada kontrak, yaitu kontrak waktu, tempat, dan topik. Di situ kita juga menjelaskan tujuannya. Nah, masuk pada fase kerja, ya kita lakukan sesuai dengan SOP kita. Lalu fase terminasi. Di fase terminasi itu ada evaluasi subjektif objektif, ada rencana tindak lanjut, dan ada kontrak waktu, kontrak topik yang akan datang, dan tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia, karena bahagia adalah obat. Salam sehat jiwa. Tuhan berkati.